Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu tetap bersemangat. Ayo sebelumnya untuk lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu. Masih ingat kan? Tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita pada hari ini, yaitu masih tentang subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran pertama. Dapat kita lihat pada gambar, itu adalah gambar proses pembuatan coklat. Ananda pasti menyukai coklat kan? Coklat wanginya harum dan rasanya manis, sangat cocok untuk anak-anak. Tapi jangan berlebihan ya dalam makan coklat, dan ingatlah setelah makan coklat, untuk berkumur-kumur dan gosok gigi agar gigi Ananda tidak sakit dan bolong. Bagaimana coklat itu dibuat? Ayo perhatikan pada bagian tahap pertama, yaitu untuk membuat pasta kakao atau pasta coklat. Jadi pasta kakao ini melewati tahap penyangraian. Apa yang disangrai? Yaitu biji kakao. Jadi dari tanaman kakao diambil bijinya, disangrai, kemudian setelah masak, kulitnya dikupas, lalu digiling. Kemudian setelah digiling akan mendapatkan pasta kakao. Untuk pembuatan coklat, kemudian langsung dicampurkan pasta kakao dengan susu bubuk dan gula halus. Dicampur sampai semuanya halus dan tercampur rata. Kemudian selanjutnya ada proses pemolesan atau pelembutan. Jadi nanti di sini bahan-bahan tadi akan tercampur rata dan lembut serta cair. Setelah itu coklat memasuki tahap pencetakan. Dicetak sesuai dengan keinginan, kemudian didinginkan dengan suhu mencapai 10 derajat Celcius. Lama-kelamaan coklat akan memadat dan berbentuk seperti coklat yang dijual. Selain itu, ada juga proses pembuatan bubuk coklat. Jadi, dari pasta kakao tadi langsung disimpan dan dicampur dengan lemak kakao. Kemudian akan mengendap pasta kakao dan lemak kakao tadi menjadi bungkilan-bungkilan kakao. Dan setelah keras tadi dicampur atau dihaluskan. Setelah halus akan menjadi bubuk coklat. Nah, bubuk coklat ini dapat disimpan. Kemudian juga dapat dibuat menjadi coklat. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses terjadinya kabut. Kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Dari mana kabut itu berasal? Ayo kita mempelajari proses terjadinya kabut. Tahap yang pertama, udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat, sehingga mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi, udara yang lebih hangat itu menampung uap air yang lebih banyak. Kedua, ketika terkena udara dingin sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun, membentuk titik-titik air yang sangat ringan dan bisa melayang-layang di udara. 3. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Ya, jadi berkumpul menjadi mirip awan. Inilah yang disebut dengan kabut.
tetapi dia bukan berada di langit. Dia berada di dekat permukaan tanah. Keempat, saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut akan kembali ke wujud uap atau gas. Jadi, ketika udara mulai hangat, kabut akan berubah kembali menjadi wujud uap atau gas dan menghilang. Baiklah, berikutnya kita akan belajar melipat origami. Kemarin kan telah Ibu jelaskan kalau teknik atau seni melipat kertas disebut dengan origami. Jadi hari ini kita akan praktek melipat kertas. Kita siapkan kertas origami 2. Ya, jadi yang satunya Ibu mau ajarkan kalian membuat pesawat terbang dan yang satunya akan membuat kupu-kupu. Pertama kita akan buat pesawat terbang dulu. Lipat menjadi 2 bagian kertas origaminya. Kemudian ujungnya lipat membentuk segitiga ya. Jadi seperti ini. Kemudian segitiganya lipat ke bawah. Seperti ini. Dilebihkan sedikit karena itu akan kita lipat ke dalam. Nah, dilipat ke dalam seperti ini. Setelah itu kita lipat menjadi 2 ke arah belakang. Nah, dilipat seperti ini. Dan kita lipat lagi ujungnya. Yang ujungnya ini seperti ini kan, dilipat ke atas, ke arah atas. Jadi kira-kira yang ujung ini kita lipat 2, disamakan dengan yang ujung di sini. Nah, lipat 2 seperti ini, lakukan untuk sebelahnya. Nah, jadi pesawat terbangnya seperti ini. Ya, kita terbang kan. Ya, jadi pesawat terbang. Selanjutnya kita akan membuat kupu-kupu. Selain menyiapkan kertas origami, kita siapkan juga gunting. Nanti ada yang akan digunting sedikit. Pertama-tama kita lipat kertasnya membentuk segitiga. Nah, membentuk segitiga sama rata ya. Seperti ini. Dan lakukan pada sebelahnya, yang sebelah sini. Jadi kalau kita buka seperti ini, kita lipat ke ujung sebelahnya. Nah, jadi sebaliknya. Kemudian jika sudah dilipat seperti tadi, kita lipat 2 menjadi persegi panjang, tapi ke arah dalamnya. Jadi yang putihnya kelihatan ya. Nah, seperti ini dilipat 2. Nah, sudah seperti ini. Kemudian bisa kita lipat membentuk segitiga. Nah, dibuka lagi kertasnya. Yang lipatan yang kita lipat 2 ini tadi diarahkan membentuk ke dalam. Ke dalam seperti ini. Nah, jadi membentuk segitiga. Di hasil lipatan yang kita buat tadi, langsung saja seperti ini ya. Nah, ini lipatan yang panjang tadi kita tekan ke dalam dan akan terbentuk sendiri menjadi segitiga seperti ini ya. Setelah itu sudah membentuk segitiga seperti ini, di dalamnya seperti ini, kita lipat 2. Lipat 2 dan gunting ujung yang ada 4 ini, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi bukan yang ini, bukan ujung yang segitiga yang ini. Nah, tetapi yang ada ininya, yang ada 4 helai, 1, 2, 3, 4. Kita gunting seperti ini.
agak membulat. Agak membulat seperti ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya, setelah itu kita lipat salah satu bagiannya ke arah atas. Dilipat di tempat lipatannya ya, di tengah sama tengah. Nih. Yang sebelah sininya juga kita lipat ke atas. Jadi sama rata seperti ini. Kemudian ini ada ujung lancip kan segitiga, kita lipat ke arah belakang. Nah, lipat terus ditarik ya. Ditarik terus sampai ke bawah. Nah, kalau dari atas tadi ditarik terus sampai ke bawah. Ini kelihatan ujungnya sedikit kan? Kita lipat. Nah, kemudian jadi kupu-kupunya kita agak lipatkan sedikit. Nah, seperti ini kita lipatkan sedikit biar kelihatan lebih hidup kupu-kupunya. Nah, jadi kupu-kupunya. Jadi kan? Jadi tugas Ananda di rumah boleh membuat pesawat terbang dan kupu-kupu. Ya, salah satunya aja. Nanti saat proses pembuatannya difoto dan hasilnya juga difoto seperti ini. Ya. Untuk tugas hari ini cukup itu saja, melipat kertas origami. Berikutnya, menyelesaikan operasi hitung dengan satuan waktu. Di sini ada soal, Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah memadat. Berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Jadi kalau ditanya total waktunya, berarti berapa total waktu? Kalau total berarti kata petunjuk untuk penjumlahan, ya, yaitu ditambah. Jadi 1 jam 20 menit ditambah dengan 1 jam 45 menit. Kita selesaikan soalnya di sini. 1 jam 20 menit disusun dengan cara ke bawah. Ditambah 1 jam 45 menit. Jadi, kita tambahkan menit dengan menit dan satuan jam dengan jam. Kemudian, tambahkan dari belakang. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, 2 jam 65 menit. Tetapi, tidak ada kan ukuran waktu 65 menit, jadi kita pisahkan. 1 jam itu berapa menit ya? Masih ingat nggak? Ya, 1 jam itu 60 menit. Jadi kita pisahkan 60 menit dan 5 menit. Berarti sama dengan 2 jam. 2 jamnya itu dari sini ya. Dan 1 jam. 1 jam itu dari mana? Dari 60 menit yang kita pisahkan ini. Nah, dapat 1 jam. Kemudian ditambah 5 menit. Tambah 5 menit dari sini yang dipisahkan tadi ya, dari 65 menit. Jadi dapat 60 dan 5 menit. Kemudian langsung kita sederhanakan kembali. Jam dengan jam ditambahkan, 2 jam tambah 1 jam sama dengan 3 jam dan sisanya 5 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk membuat coklat total seluruhnya adalah 3 jam 5 menit. Sebagian coklat yang dibuat Nina akan dibawa ke rumah kakek. Keluarga Nina menggunakan kendaraan umum menuju ke rumah kakek. Jika menggunakan bus, lama perjalanan adalah 6 jam 15 menit. Jika menggunakan kereta, lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan bus dibandingkan kereta? Kalau ditanya perbedaan, perbedaan waktu. Maka kalau ditanya perbedaan waktu itu adalah petunjuk untuk soal pengurangan, yaitu dikurang. Maka yang dikurang 6 jam 15 menit dikurang 4 jam 30 menit. Langsung kita selesaikan dengan cara penyusunan ke bawah. Nah, ditulis seperti ini. 6 jam 15 menit dikurang 4 jam 30 menit. Langsung kita kurangkan. Kalau kita lihat angka 15 menit, bisa tidak dikurang dengan 30 menit?
Tidak bisa ya. Kita tidak bisa untuk pengurangan, tidak bisa satu persatu seperti ini. 5 dikurang 0, 5. 1 kurang 3 tidak bisa. Pinjam 6 di sini 1. Maka 11 kurang 3. Tidak bisa seperti itu. Tetapi dibuat seperti ini. Nah, untuk waktu ya, perlu diperhatikan betul-betul untuk pengurangan pada waktu. Kita lihat jumlah angka yang dikurangkan. Angka 15 menit lebih kecil dari angka yang di bawahnya, 30 menit. Maka 15 menit itu tidak bisa dikurang dengan 30 menit. Jadi kita pinjam dengan jam. 6 jamnya itu kita coret jadi 5 jam. Yang kita pinjam adalah berapa? 1 jam. Tidak bisa langsung kita tambahkan di sini 115 menit. Itu salah ya. Maka 1 jam ini kita konversikan atau kita rubah ke dalam satuan menit. Berarti 1 jam adalah 60 menit. Nah, kita pinjam dari yang 6 jam ini tadi menjadi 60 menit. Kita ambil 1 jam, 60 menit. Nah, sama kan menit satuannya? Kalau begitu langsung kita tambahkan. 60 menit yang kita pinjam tadi ditambah 15 menit dari angka ini. Jadi 60 ditambah 15 sama dengan 75. Nah, dengan begini angkanya lebih besar kan 75 daripada 30, maka langsung bisa kita kurangkan. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi 45 menit. Ini tadi sudah dipinjam jadi 5, sisanya 5 jam dikurang 4 jam sama dengan 1 jam. Jadi perbedaan waktu adalah 1 jam 45 menit. Nah, Ananda, jika Ananda masih belum mengerti tentang penjumlahan waktu ataupun pengurangan waktu, Ananda dapat langsung bertanya kepada Ibu ya. Sekarang kita coba selesaikan pada halaman 108. Di sana ada soal penjumlahan dan pengurangan. Coba kita kerjakan soal yang nomor A. 2 jam 40 menit ditambah 3 jam 15 menit ditambah, kita tulis satuan menitnya, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 4 ditambah 1 sama dengan 5 jam yang kita tulis, dan langsung kita tambahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi untuk yang A ini jawabannya adalah 5 jam 55 menit. Yang B kita selesaikan, 3 jam 24 menit ditambah 1 jam 36 menit. Ditambahkan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nolnya kita taruh sini, satunya di sini. 1 tambah 2 sama dengan 3, tambah 3 sama dengan 6. Jam ditambah jam. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 jam 60 menit. Nah, di sini 60 menit langsung bisa kita rubahkan menjadi 1 jam. Jadi 4 jam ditambah 1 jam sama dengan 5 jam. Nah, di sini kita tulis 5 jam. Yang ininya kita coret ya. Silakan Anda berlatih sendiri untuk bagian C dan D. Sekarang nomor 3, pengurangan. Jadi pengurangan ya, yang tadi yang agak sedikit susah. 2 jam yang bagian A, 2 jam 50 menit dikurang 1 jam 35 menit. Untuk pengurangan kita perhatikan dulu, apakah angka menitnya yang di atas atau yang dikurangkan lebih besar daripada yang di bawah? Ya, 50 lebih besar daripada 35. Jadi langsung bisa kita kurangkan, tidak perlu meminjam. 10 kurang 5
0 dikurang 5 tidak bisa kita pinjam di sini, jadi ini kita coret 4 dan 1. 10 kurang 5, 5, 4 dikurang 3, 1. 15 menit. Dan jamnya langsung kita kurangkan, 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang A, 1 jam 15 menit. Coba kita lihat yang mana yang lebih kecil. Ini ya, lebih kecil daripada angka yang dikurangkan. Kita coba yang bagian C. 4 jam 20 menit dikurang dengan 2 jam 40 menit. Nah, kita kurangkan. Ini lebih kecil daripada yang di bawahnya. Jadi kita pinjam di sini 1 jam. Ini kita coret jadi 3. 1 jam tadi berapa kita pinjam? Sama dengan 60 menit. Maka 20 ditambah 60. Dari sini ya 20-nya, 60-nya dari yang kita pinjam 1 jam di sini. 20 tambah 60 sama dengan 80. Nah, kita coret. 20-nya. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 40 menit. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi untuk yang C jawabannya adalah 1 jam 40 menit. Nah, untuk bagian B dan D-nya silakan Ananda kerjakan sendiri. Baiklah, pelajaran selanjutnya Ibu tanya dulu sebelumnya. Masih ingatkah kalian apa bunyi sila ketiga? Iya, betul sekali. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kemarin kita telah belajar tentang sikap saling tolong-menolong yang merupakan salah satu dari sikap pengamalan sila ketiga Pancasila. Adapun selain sikap saling tolong-menolong yang dapat membuat rasa persatuan kita lebih kuat atau menumbuhkan rasa persatuan, adapun yaitu sikap saling menghargai, sikap bekerja sama. Salah satunya adalah sikap persatuan juga dapat kita laksanakan sehari-hari dalam kegiatan sekolah. Misalnya, yang pertama, melaksanakan piket bersama. Yang kedua, bekerja sama dalam tim tanpa membedakan. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas kelompok dengan kompak. Nah, jadi ketiga contoh tersebut adalah kegiatan di dalam sekolah yang dapat menumbuhkan rasa persatuan kita. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda mengerti semua dan Ananda pahami. Jangan lupa kumpulkan tugasnya, yaitu melipat kertas origami, boleh bentuk kupu-kupu ataupun pesawat terbang, atau kalau Ananda bisa membentuk yang lain boleh juga. Difoto saat Ananda mengerjakannya dan juga foto hasilnya. Dikumpulkan ke Ibu, jangan lupa ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.